membicarakan mengenai audiometri nada murni ya, dan juga masking tadi sebelum ini ya. Teman-teman tadi langsung kesini dulu langsung ada nyambung ke workshop yang lain gitu ya. Oke, saya harap mudah-mudahan yang akan saya bawakan ini sebetulnya tidak akan mengulang ya, tidak akan mengulang apa yang sudah diajarkan oleh Prof. Jenny dan juga Dr. Widaya. Namun ini saya akan memberikan lebih ke tips-tipsnya sebetulnya seperti apa. Oke, ini saya sampai ada dua nih, satu poin satu next. Diskusi tadi pagi ya, pagi hari ini ya belum. Cuma memang saya yakin karena timpanometri ini adalah salah satu jenis pemeriksaan yang cukup beberapa rumah sakit udah punya ya. Saya bisa tahu nggak teman-teman di sini ada yang punya alat timpanometer nggak? Ada yang punya? Ada ya? Ya, ada beberapa yang udah punya ya. Oke, karena biasanya memang kita antara audiometri dan pemeriksaan timpanometri biasanya saling berkesinambungan gitu ya setelah pemeriksaannya. Oke. Nah, di sini saya akan memulai dengan bagaimana kita mendengar gitu ya. Sebetulnya sama tadi pagi sudah dibicarakan juga mengenai anatomi pendengaran. Cuman di sini kenapa saya membicarakan lagi? Karena di sini saya lebih ke bagian mana sih sebenarnya yang kita lakukan pemeriksaan ini, baik audiometri dan juga nanti timpanometer itu bagian anatomi yang mana sih yang kita cek gitu ya. Kemudian nanti saya lanjut ke audiometri, overview, tips-tipsnya dan juga untuk timpanometer. Nah, tadi teman-teman udah ingat ya, di sini tadi di otak untuk kita tuh gitu, oh ada suara gitu ya. Atau kalau untuk anak-anak yang berkembang bicaranya, oh ada kata-kata, oh artinya ini. Nah disitulah anak-anak mulai untuk berkembang bicaranya seperti itu. Oke, nah sebetulnya alat yang audiometer ini ya, yang ada di depan sini nih, di teman-teman di meja ya. Ini namanya adalah alat audiometri itu pemeriksaannya gitu ya. Dan hasilnya yang kita lihat itu adalah audiogram. Nah, alat audiometer ini sebetulnya bukan hanya melakukan pemeriksaan nada murni aja gitu ya. Ada macam-macam. Kita bisa periksa audiometri nada murni, dilanjutkan masking seperti tadi pagi kita sudah diajarkan gitu ya. Kemudian ada speech, kata-kata gitu ya. Kemudian juga untuk pemeriksaan tinnitus, sebetulnya tinnitus itu bisa kita lakukan pemeriksaan juga dengan alat yang ada di depan kita ini sebetulnya. Gitu. Kemudian untuk anak-anak bisa juga dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui ambang dengar. Namun bedanya kalau anak-anak itu kan tentunya nggak kayak orang dewasa ya yang periksa kan bunyi tone aja ya, tut gitu ya. Nah ini beda gitu suaranya, tut ya. Nanti kita coba dengar deh. Jadi benar-benar bisa dibedain dengan suara berdengingnya gitu ya. Oke, kemudian penempatan bone conduction. Bone conduction itu tentunya ya kalau kita periksa bone conduction tentunya di mastoid ya, gitu ya. Tapi kalau kita untuk periksa yang tadi Weber yang mengganti penala tes Weber itu kita taruhnya di mastoid. Dan penempatannya itu benar-benar harus semuanya tuh nempel gitu ya. Jangan ada celah yang kayak ada di sini ya di gambar ini. Yang ini ya, yang salah yang sebelah kanan itu kan agak kebuka, ada celah gitu ya, itu jangan seperti itu. Kemudian jangan juga sampai nyinggung ke daun telinga gitu ya, dan juga jangan sampai ada rambut. Jadi benar-benar kita buka banget, kita taruh benar-benar sampai ininya tuh kebuka gitu, clear. Nah kita taruh di situ seperti itu. Oke, mungkin saya sedikit, saya nggak mau bikin tambah bingung tentang masking gitu ya. Cuma nanti insya Allah habis ini kan nanti kita ada workshop dengan Dr. Siti Fatimah juga. Ini maskingnya nanti akan lebih jelas kalau kita langsung megang sendiri gitu ya. Intinya sih saya di sini mau bicara bahwa sebenarnya masking itu apa sih gitu ya. Karena kayaknya menurut saya memang saya sering juga ketemu masking itu adalah sesuatu yang di sini sebenarnya udah bisa masking. Belum ya, oke. Mungkin bukan nakutin sih itu kadang pasti aduh apa sih itu gitu kayaknya banyak angkanya gitu kan tapi serem gitu nggak sih bukan nakutin cuman sebenarnya tuh masking tuh apa? Saya tuh ketemu tuh tadi malam ada video bagus banget mengenai sebenarnya masking tuh apa gitu ya. Tadi saya lihat lagi di YouTube biar mungkin nanti teman-teman bisa ada jadi imajinasi gitu itu tuh kayak penjelasannya tuh bagus banget lah di situ. Nah jadi intinya masking itu gini.
teman-teman. Kalau kita melihat sesuatu, ya kita kan pakai dua mata, mendengar dengan dua telinga. Alhamdulillah Allah menciptakan dua telinga, dua mata gitu ya. Cuman pada saat kita mau ngecek salah satunya, misalnya mata, salah satu mata, itu bisa tinggal ditutup gitu ya. Kita mau lagi periksa visus contohnya di dokter mata, di optik, kita mau cek telinga, mata kita yang kanan, mata kiri tinggal ditutup. Udah kita benar-benar dapat hasil pemeriksaan telinga kanan. Atau kita mau cek yang kiri, tinggal tutup yang kanan, kita benar-benar tahu hasil yang kiri. Tapi beda gitu. Kalau untuk pendengaran, kenapa? Karena dengan pendengaran itu ada kekerasan tertentu ya yang membuat telinga yang kita dengar di sini dia akan cross lewat tengkorak, tulang tengkorak untuk diterima di rumah siput yang di sebelahnya gitu. Jadi ada kekerasan tertentu membuat dia jadi cross ke telinga sebelahnya gitu. Jadi kalau kita lihat gambar ini ya, saya nih ya, ini teman saya. Jadi kalau misalnya lihat ya ada apa? Matanya tinggal ditutup ya, pakai warna kuning gitu ya. Tapi kalau yang namanya itu headphone gitu ya, kita mau periksa yang kanan contohnya. Yang kiri kan sebenarnya kita pikir udah gak usah dikasih suara lah kalau kita periksa yang kanan gitu ya. Nah tapi ada pada kekerasan tertentu yang dari telinga kanan, dari headphone telinga kanan itu melalui tulang kepala gitu ya, tulang tengkorak dia ke koklea yang sebelah kirinya gitu. Karena kita tahu ya kan telinga kanan, telinga kiri kan dipisahkan oleh kepala ya. Jadi bukannya tetanggaan sebelahan koklea gitu. Jadi gimana dia bisa transmisinya dia lewat tulangnya ini bergetar ke sebelah sini gitu ya. Seperti itu. Nah, karena itu gimana ya caranya? Jadi kan kalau kita periksa nih intinya masking itu pada saat kita kasih suara di kanan gitu ya, pasien bilang tekan tombol, dia bilang ada respon gitu ya. Tapi kita nggak tahu apakah itu responnya benar yang dari telinga kanan atau sebetulnya itu kos ya ke koklea sebelahnya dia dengar dan dia pencet tombol. Kita pikir itu adalah ambang yang kanan, padahal itu ambang yang kiri kan sebetulnya gitu ya. Maksudnya gitu. Jadi makanya harus kita masking gitu. Jadi kenapa sih masking ribet banget, ada mana bunyinya beda-beda gitu ya. Nanti akan teman-teman akan lihat ini akan coba sendiri. Nah itu karena kalau kita nggak masking nanti kita mendapatkan ambang dengar yang tidak sebetulnya gitu. Apalagi gawatnya gitu ya. Ada yang kan kita di sini teman-teman ini dari hasil audiogram teman-teman di sini kan dibawa ke dokter PHK ya. Jangan sampai nanti dokter PHK-nya mendapatkan diagnosa yang salah, oh ternyata ini produktif. Oke, kita operasi misalnya gitu ya. Contohnya pas dioperasi dibuka ternyata bukan masalah produktif. Kita salah. Sebenarnya dia sensory neural hearing loss. Kenapa? Karena kita nggak masking. Gitu ya teman-teman ya. Jadi memang sedahsyat itu harus dimasking tuh kalau memang harus dimasking gitu ya. Tapi nanti teman-teman, jadi di sini saya sebenarnya lebih akan menjelaskan kenapa sih pas itu apa sih gitu ya. Kenapa sih perlu dimasking? Tapi nanti caranya nanti akan lebih detail lagi. Oke, mungkin ini gambarnya ya kalau teman-teman ada pada lihat dari screen saya ini, yang gambar yang tengah nih ya. Gambar yang tengah ini kan ada yang merah ya di sebelah kiri, yang biru di sebelah kanan. Ya, teman-teman lihat ya. Yang ini ya. Ini tuh hasil grafik audiogram. Nah, setelah kita dapat hasil audiogram itu gitu ya, sebetulnya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan gitu. Nah, respon positif palsu, negatif palsu. Positif palsu itu yang tadi ya, yang dulu di masking ya. Kita pikir itu responnya dia, ternyata telinga yang sebelahnya gitu ya. Atau standing wave. Apa sih standing wave? Terus ada kalau enggak kita hati-hati dengan kolaps yang telinga dan juga ada respon vibrotaktil. Oke. Nah, standing wave ya. Kalau kita menemukan hasil audiogramnya itu normal semua gitu ya. Maksud saya sampai dengan 4.000 hasil percakapan semua 4.000 itu normal semua, tapi 8.000-nya doang. Pernah nggak teman-teman ada yang dapat gitu? 8.000-nya doang turun. Oh aneh sih gitu ya, 8.000 doang. Nah ini kita hati-hati yang namanya standing
steady wave. Sebenarnya ini sebenarnya adalah fisika ya, kalau saya jelasin nanti kayaknya. Pokoknya intinya ini kan ada gelombang suara ya. Kalau 8000 Hz itu kan nada tinggi ya. Gelombang suaranya itu akan ada pantulan yang membuat keluarnya suara dari headphone nggak sebesar yang semestinya. Intinya gitu. Jadi mungkin sampai kita keluarin 80 dB dia baru respon. Sebenarnya ada kemungkinan dia tuh nggak 80 keluarnya dari headphone, bukan dari headphone, yang masuk ke kita. Karena ada refleksi lah gitulah, pokoknya fisika lah yang membuat sebenarnya masuk ke telinga kita tuh nggak 80 dB, yang 8000 aja. Nah, kalau teman-teman ketemu hasil kedengaran normal tapi 8000-nya aja turun, ya di steady wave. Jadi apa? Kita copot dulu ya, kemudian kita pasang lagi, kita cek ulang ya. Oke. Nah, kemudian mungkin juga di salah satu nih teman-teman, kalau misalnya yang pada bisa lihat screen ya, kelihatan dari sini ya. Oke, di sini adalah penurunan nada tinggi, tapi kita ada gap di keyboardnya lebih baik gitu ya, kita ada gap. Nah, kalau kayak gini, apakah iya nggak ya sebenarnya? Karena biasanya yang kolaps di ini yang telinga gitu ya, ada kolaps itu tuh kadang-kadang hasilnya suka seperti ini. Nah, bagaimana ya? Ini benar nggak ya di sini ya sebenarnya? Oke, kita pastiin dulu. Kita bisa cross check. Ini benar-benar ada masalah konduktif atau enggak sih sebenarnya gitu ya? Kita bisa cek di manometri gitu ya, untuk mastiin sebenarnya ini memang seperti ini atau bukan, atau sebenarnya bondnya tuh sebenarnya harusnya berhimpit gitu ya. Nah, atau solusi yang lain kita ganti pakai insert phone ya, pakai insert phone. Ini kan kita pakai headphone, biasanya suka bawaan dari alat suka ada insert phone juga gitu. Oke, nah teman-teman pernah ketemu kayak gini gak? Nada rendahnya turun, tapi bondnya kok cuma bondnya doang sih yang gap gitu ya, ada kayak gitu. Nah, teman-teman harus tahu di sini bahwa untuk yang nada rendah ya, bond itu tuh getarannya tuh ini banget, kencang banget ya. Kalau misalnya kita coba kita pegang, getarannya kencang banget tuh kalau untuk nada rendah. Nah, itu ada kemungkinan sebetulnya pasien tuh enggak respon dengan suaranya, tapi respon dengan getarannya. Gitu ya, itu ada kemungkinan seperti itu. Nah, kalau kita pastiin ini jadi sebenarnya benar-benar ada gap atau enggak sih, nanti kita ditanya nih dokter KRD-nya. Nah, kita bisa mastiin dengan pemeriksaan Weber yang tadi. Kan Weber kan bisa nada rendah, ya? Gitu, seperti itu. Jadi dengan Weber kita pastiin dia benar-benar ada efek konduktifnya enggak gitu. Karena kalau Weber biasanya lateralisasi ke tempat konduktif, ya? Seperti itu. Oke, ini saya lanjut ke timpanometri gitu ya, kan teman-teman. Di sini juga ada alat timpanometri ya, sekalian ya. Jadi timpanometri ini tuh adalah untuk ngecek telinga tengah, ya teman-teman ya. Kalau tadi kan audiometer itu kan kita cek dari luar sampai dengan pusat dengar di otak sampai dengan ada suara gitu ya, kalau kita lihat jalurnya. Tapi kalau timpanometri ini adalah untuk melihat telinga tengahnya, fungsinya gimana gitu ya. Nah, alatnya ini adalah elektroakustik imitas. Sebenarnya elektroakustik imitas ini bukan cuma timpanometer aja, bisa ada tes fungsi tuba ya, bisa juga refleks akustik, fungsi lateral, kontralateral, dan refleks decay. Cuma saya nggak akan ngomongin tentang itu, tapi lebih ke timpanometer ini aja. Nah, sebenarnya pemeriksaan timpanometer ini ya, alat timpanometer ini apa sih yang dilihat? Sebenarnya teman-teman tahu ya kan tadi anatomi itu suara dari luar ke telinga tengah kan bergetar ya, gedang telinganya bergetar, telinga tengahnya juga bergetar gitu ya. Jadi sebenarnya pemeriksaan timpanometri ini adalah untuk melihat seberapa fleksibelkah si gendang telinga dan tulang-tulangnya ini, gitu ya. Seberapa lenturkah, gitu ya. Kalau misalnya dia bisa kaku, nggak terlalu bergetar, gitu ya. Kalau ada suara, atau dia lentur banget, gitu, ya. Itu sebenarnya yang dilihat dari timpanometer itu. Oke, nah kuncinya untuk timpanometer ini yaitu popnya.
teman-teman yang udah punya timpanometer ya, mungkin tadi di sebelah sini siapa ya? Nah, kan ada probnya ya, macam-macam. Nah, ini kuncinya sebetulnya kita untuk mendapatkan hasil yang baik. Jadi kita coba dari probe yang besar sampai yang kecil. Kenapa? Karena kalau probe-nya itu yang masuk ke liang telinga itu nggak pas, itu bisa bocor. Jadi kita nggak dapat hasil, gitu ya. Oke. Dan pada saat pemeriksaan timpanometer nggak boleh ngomong ya, nggak boleh ngomong, nggak boleh batuk, bersin, tawa-tawa, gitu nggak boleh. Jadi diam aja. Oke. Nah, kalau pemeriksaan timpanometer ini kan kita mungkin yang sudah pernah melakukan ya, kok seringnya flat sih, kenapa ya flat? Jangan-jangan memang ada masalah nih, wah ini ada infeksi telinga tengah nih, udah pasti nih kalau kita step flat. Enggak juga, teman-teman hati-hati di sini ya. Timpanogram yang hasilnya flat itu tidak selalu masalah telinga tengah. Kenapa? Jangan-jangan ada sesuatu yang perlu kita cek. Pertama, kita lihat probe-nya dulu. Jangan-jangan probe-nya itu sebenarnya di liang telinga itu ada kotoran. Kalau ada kotoran, ya, probe kena kotoran itu bisa membuat hasil timpanogram juga flat, gitu ya. Atau permasalahan koneksi juga nih, hubungan antara alat sama probe-nya, gitu ya. Atau mungkin memang gendang telinganya itu bisa juga ada perforasi, gitu ya. Oke, nah mungkin bisa yang lebih jelas lagi. Gini, kalau kita pemeriksaan timpanometri, kita dapat hasil yang flat, gitu ya. Kita lihat kadar ECV. ECV itu ear canal volume, ya. Nanti mungkin kalau yang mau belajar lagi timpanometer lagi ya, teman-teman bisa. Nanti boleh nanya saya juga, atau nanti teman-teman di sini, instruktur di sini. Jadi intinya kalau kita dapat flat gitu ya, kan nanti mungkin dokternya nanya, wah berarti ini ya flat ya hasilnya. Nah, belum tentu flat sesungguhnya sebenarnya, gitu ya. Biar nggak flat sesungguhnya, kita cek kadar perhitungan dari ear canal volume. Kalau ear canal volume-nya normal, berarti benar memang ada masalah telinga tengah. Tapi kalau ear canal volume-nya menurun, gitu ya, kemungkinan probe-nya itu tuh kayak ngenain serumen, ya, atau ngenain liang telinga, gitu ya, seperti itu kena dinding, gitu. Nah, tapi kalau misalnya dia itu tinggi, ya kemungkinan memang ada perforasi aja, gitu. Seperti itu. Oke, mungkin itu aja dari saya, teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sudah kenal ya saya ya, tapi beda di foto ya, lebih hitam saya ya. Karena memang sengaja saya minta untuk panitianya supaya mengedit foto yang lebih cerah. Ya, ini sebenarnya materi yang saya bawakan hampir sama dan lebih lengkap sama dokter kita, Madita. Sudah semua dibawakan, jadi saya hanya memberikan contoh secara simulasi aja. Jadi gambar yang salah, gambar yang benar bagaimana? Karena dalam pemeriksaan audiologi, khususnya di timpanometri ataupun audiometri nada murni, kita dituntut bukan hanya benar dalam melakukan pekerjaannya, tetapi kita dituntut juga untuk meyakinkan kondisi alat, terus bagaimana kita memakaikan headphone, bagaimana kita memakaikan transducer, atau bagaimana kita melakukan instruksi yang jelas, padat, dan akurat, tidak membingungkan. Nah, ini nanti ini mencetnya di mana? Nah, nih kalibrasi harian ya. Tadi sudah dijelaskan secara panjang lebar dan tentunya sangat jelas. Ini saya hanya sekedar menambahkan saja ya. Jadi sebelum kita melakukan atau menggunakan alat pemeriksaan audiologi, misalkan timpanometri ya, kita lakukan cek harian, jadi uji organ. Jadi caranya kalau misalkan dari vendor itu pasti sudah dibawakan yang namanya untuk cek apakah alat ini tersumbat atau tidak ya. Jadi caranya pilih mode timpanometri,
lalu pilih prop yang 0,5 atau 5 terserah ya. Lalu nanti dimasukkan ke dalam lubang itu propnya, seperti gambar yang itu ya. Indikasinya kalau memang lampu indikatornya berwarna hijau, berarti kondisi alat prop itu kondisinya baik ya. Jadi kalau misalkan warna kuning artinya ada sumbatan, misalkan serumen atau nasi kalau bisa ya, atau kecoa kalau bisa ya, ya terserah, yang penting kalau warna kuning artinya ada sumbatan ya. Jadi kalau pagi-pagi setelah sarapan jangan scroll TikTok dulu, lakukan cek harian secara rutin, pastikan alat ini berfungsi dengan baik ya. Jadi kalau misalkan kuning ya dibersihin dulu ya. Kalau audiometri, nah ini tugasnya si vendor nih atau ada profesi lain yang melakukan kalibrasi, misalkan intensitas atau frekuensi ini dalam 1 tahun kita harus pastikan kelayakannya dalam kondisi baik ya. Nah, lalu timanometri, kalau sudah kita lakukan cek, kita periksa kita sendiri ya, pemeriksa atau orang normal. Jangan syarat ya pemeriksa atau orang normal, kondisi membran timpaninya ya nggak bolong. Kalau bolong ya percuma ya. Jadi yang bagus. Tentunya saya pastikan kalau seorang operator audiometri, saya yakinkan bahwa kondisinya bagus, karena sebelum periksaan dia itu sekolah atau apa, dicek dulu pendengarannya. Nggak mungkin cek audiologi dia budek atau telinganya bolong, nggak mungkin ya. Jadi pastikan dulu timanometrinya bekerja dengan baik, entah itu pumpingnya. Biasanya itu permasalahannya itu ada di pumpingnya ya. Biasanya itu sedotanya lemah, jadi tidak memfotografi atau apa. Kalau kalian menemukan sesuatu pada alat itu atau kalau tidak normalan, ya laporin aja ke teknisi, jangan tukang listrik, ngerti dia ya. Tentunya nanti vendornya atau apa akan datang, akan melakukan pengecekan. Kalau cuma tersumbat ya bersihin sendiri dengan menggunakan kabel buat gigi, buat bersih gigi, bukan pakai peniti, hancur nanti. Yang ada beli lagi, vendornya senang deh, alatnya laku ya. Ya, kalau audiometri, nah kita harus cek linearitas. Ini tadi sudah dijelaskan sama guru kita ya. Jadi kita mulai pada frekuensi 2000, kita buktikan kenaikannya 5 dB itu jelas ya. Jadi jelas 10, misalkan 10, 15, 20 itu jelas perbedaannya. Jangan kita naikkan tapi masih itu gitu aja, sama aja. Itu berarti ada sesuatu ya. Terus cek kabel tadi yang dikatakan Prof, jadi kegigit tikus bisa aja ya, bisa aja kabel digigit tikus. Jadi cek pada frekuensi 2000 kasih di 60 desibel, terus kabelnya kita goyang-goyangkan ya. Stimulusnya kita ton, jadi terus menerus ya, kita goyang-goyangkan. Bunyinya atau stimulus itu mengikuti pergerakan pola kabel lah. Kalau dia mengikuti pola kabel ya dicek, atau ada yang kegigit tikus atau kegigit kuda atau kecoa, ya terserah ya. Atau ada pecahan kabel gitu, itu harus segera dibenerin ya. Lalu cek tombol, ini juga harus sama juga di sesi 2000, dimulai di 60 boleh ya. Terus kita pastikan tombol stimulus itu tidak disertai dengan misalkan kayak petikan listrik yang gitu, itu jangan. Tadi dicobain juga sama Bro ya. Nah, sekarang persiapan alat. Nah, dikontrol secara visual dan kita dengarkan bunyi stimulusnya ya. Jadi cek kondisi eartip prop ya. Misalkan dia sobek atau lembek ya jangan dipakai, karena nantinya ini akan mempengaruhi hasil timanogram ya. Kalau sobek, lembek, singkirkan. Kalau semuanya ya kemajuan, hubungi vendor, senang vendornya ya, nggak apa-apa ya. Terus lubang dan pompa, stimulus dan mikrofon bebas jadi sumbatan. Tadi sudah dikatakan sama Dr. Vanita sangat jelas sekali. Kalau tersumbat ya dibersihin dulu ya.
Yang terpenting jangan pakai jarum peniti. Di RSCM nih, kalau teman-teman kita nih pakainya jarum peniti, alhasil apa? Pada pecah gitu. Yang lubang 3 itu. Akhirnya apa? Kita beli lagi ya. Kalau tentunya rumah sakit yang lain kan belum tentu ya, susah pengajuannya. Sama di kita juga, 1 tahun 2 tahun baru datang. Ya. Kalau saya alhamdulillah kerjaannya jadi berkurang, bisa tiduran, dudukan gitu ya. Nah, lalu pompa berfungsi dengan baik. Nah, ini biasanya kendala yang sering dialami oleh tim manometri, apalagi yang dalam 1 hari pasiennya bisa 20, 15. Kalau cuma 1 ya mungkin lebih awet ya umurnya. Tapi kalau pasien banyak 20, dia akan bekerja terus. Jadi biasanya itu kabelnya itu akan lembek dan berlubang, bisa jadi berlubang, jadi bocor. Akhirnya dia tidak memompa dengan baik. Ya? Lalu audiometri. Nah, ini tadi sudah dicek secara sudah dijelaskan juga secara panjang lebar ya tadi. Dan terus saja. Nah, ini tadi ya. Jadi ada 3 lubang untuk kalau di barometri. Kalau memang ada tersumbat, kita bersihkan menggunakan benang yang bersih tinggi. Ya, jangan pakai jarum, ketik nggak bisa, makin dalam dia, makin keras. Pakainya jarum, benang, ya. Lalu kondisi itu yang tadi di atas, pastikan jacknya itu terpasang dengan baik. Maksudnya kalau jacknya headphone, ya terpasang headphone. Jacknya respon pasien, ya terpasang di respon pasien. Jacknya transducer board, ya terpasang di transducer board. Jacknya transducer kanan, ya terpasang di kanan merah atau kuning atau L. Jangan terbalik-balik, ya. Kadang kita hal sekali seperti ini kadang suka kita lupakan. Padahal ini merupakan salah satu faktor juga untuk mendapatkan hasil yang benar dan akurat. Ya, kadang kita terlena dengan belajar gimana cara kita melakukan pemeriksaan, tapi kita memerlukan hal-hal seperti ini. Ya, lalu kalau misalkan di tempat-tempat teman-teman, kalau misalkan masih ada kabel-kabel yang bentuknya kayak cacing semrawut, ya kalau bisa dirapikan, karena nanti bisa menjadikan kabel itu rusak. Jadi dia itu patah-patah, jadi menimbulkan suara-suara yang seperti stimulus diberikan, ada suara angin, ada suara jangkrik dan sebagainya. Ya. Nah, ini persiapan pemeriksaan di barometri. Instruksikan pasien supaya tenang, ya. Jangan sambil nyanyi, jangan sambil telan-telan ludah terus bergerak, karena ini nanti akan mempengaruhi morfologi lebih mamogramnya. Ya. Pastikan yang telinga bebas dari hambatan, cairan atau kotoran. Karena prinsipnya di barometri itu cara kerjanya itu kayak kesedot. Ya. Jadi bukannya memberikan hasil sesuai kondisi telinga tengahnya, yang ada telinganya bersih karena kesedot. Ya. Jadi sebelum hal itu terjadi dan bisa menyebabkan alat rusak, ini pastikan dulu. Jadi kalau ada habis dokter nih biasanya sepuling, dia lupa nih ngeringin, ya kan? Kita main di manometri aja, kesedot deh sisa-sisanya. Jadi kalau bisa itu dibersihkan dulu, ya, pinggir-pinggirannya supaya tidak fatal, ya. Lalu pilih ear tip atau prop sesuai dengan ukuran liang. Ya, kalau tidak sesuai kekecilan misalnya leaking, ya, sampai telinga pasiennya ledes merah-merah, ya, kalau bisa jangan. Jadi harus sesuai, karena kalau tidak, kalau dia ada rongga dikit, dia akan pompanya akan leaking atau bocor, jadi nggak menimbulkan grafik, ya. Lalu arah prop mengarah ke membran timani, ya, jadi harus mengarah membran timani. Kalau enggak nanti nabrak, hasilnya apa? Flat. Dikira nanti sama dokternya, oh ini tipe B, padahal nabrak. Nah, itu kesalahan yang harus kita hindari, ya. Lalu audiometri, instruksi singkat dan jelas. Jadi instruksinya tuh nggak usah muluk-muluk, ya. Pak, satu lembar deh. Pak, Bu, saya mau periksa
pendengaran, nanti kalau dengar bunyi sekecil apapun pencet tombol, itu aja ya. Gak usah bilang saya mulai dari kiri dulu, saya mulai kanan dulu. Yang penting kalau dengar pencet aja ya. Nanti kalau prosesnya gimana? Jawab pakai masker. Ketika kita bilang Pak Bu, nanti kalau dengar bunyi di kanan pencet ya, saya mau mulai dari kanan. Dia fokusnya di kanan loh. Ketika dia kayak dengar di kiri nih, bingung dia, gak pencet ya. Kalau dengar bunyi sekecil apapun pencet ya aja. Kalau nanti proceeding jawab aja pakai masker ya. Nah, terus pemasangan transducer tepat dan nyaman tadi sudah dikatakan juga. Kalau diajarkan kacamata atau anting nih yang segede bahu, ada di bawah sini, copot dulu lah, gitu. Ya. Ataupun misalkan dia pakai alat bantu dengar, pakai aja nih, bunyi pas penilaian, dia pencet terus, kita marahin. Pak Bu, jangan pencet terus. Saya nggak kasih bunyi pencet, padahal bunyi dari alat, makanya dicopot dulu. Ya, ada itu, ya. Lalu nyaman, tidak nyeri atau tidak bikin konsentrasi terganggu gitu. Misalkan dia terlipat, dia udah tidak. Ya. Dulu ritme pembedaan irama stimulusnya ini jangan sampai ketebak. Kadang tadi juga sudah dikatakan sama Prof, kalau pasien-pasien yang agak baik, agak jahat, dia mau riset biar dapat ini, wah ini kasih saya akan tandai biasanya itu 1 detik, 1, 2, dia ngasih, saya pencet, 1, 2, saya pencet. Jangan sampai ketebak. Memang pemberiannya itu 1, 2 menit, tapi antara jaraknya itu jangan sampai bisa ketebak. Karena pasien ini pintar, apalagi dia tuh punya tujuan yang mulia biar dapat kompensasi. Ada tuh, oh ya, 2 menit lagi. Nah itu ya, jadi jangan harus diterima. Nah ini contoh-contoh yang pemasangannya yang salah. Tadi kan sudah dijelaskan sama Dr. Marita sangat jelas. Nah ini contohnya nih, misalkan pemakaian headphone, ya yang salah yang atas, dia tidak menutup sebagian daun telinga, ya salah nih, ya. Karena nanti suara-suara dari luar bisa aja masuk, ya. Lalu yang bawahnya lagi daun telinganya kelipat, nah ini salah, ya. Nah, itu yang benar tuh yang dicentang hijau tuh, ya. Kalau merah ya kanan, kiri yang biru, ada juga yang kiri hitam ya Bang ya. Ada ya yang kiri hitam. Mungkin nanti kalau ada standar baru yang kiri oranye ya mau ikutin aja. Cuma kalau sekarang standarnya itu headphone itu yang merah kanan, biru kiri, ya. Lalu pemakaian yang sebelah kanan tuh seperti itu yang benar. Nah ini transducer bond ya. Kalau dia salah tuh yang atas tuh ada kan? Jangan ketawa aja. Ada. Saya juga nggak mau ketawa ya kalau dengerin di sana tuh. Tapi ternyata ada tuh begitu. Mentang-mentang headphone-nya di sini, transducer bondnya di sini juga. Ya memang kalau dilihat ya nggak tahu ya. Ya kita maklumin aja. Tapi dengan adanya audio kita benerin. Nggak tahu tidak tahu. Yang kurang benar jadi benar. Ya. Jadi pemasangannya kalau salah tuh yang di rambut tuh tadi yang dikatakan salah. Ya. Terus menempel daun telinga salah. Terus ada lagi di lubang telinga salah. Ada. Ya. Terus yang atas tuh. Nah, azan tuh. Ya. Di stop biar kita nggak dapat kompensasi tambahan waktu ya. Gak apa-apa, ya itu yang hijau, ya itu benar tuh, ya. Jadi pemasangannya pas di mastoid sini, ya, pas di mastoid, nggak boleh ke rambut, nggak boleh. Nah, ya, kalau dia perempuan, oh ya 1 slide lagi nih, tenang aja. Nah, transducer masking antara tulang tadi udah disampaikan juga, ya. Ini hal sepele tapi kadang kita suka diburu-buru sama dokter. Mas, Mbak, gimana udah belum? Udah selesai belum? Kita masangnya jadi buru-buru sembarangan. Pokoknya kalau nanti habis dari sini nih dokternya masih buru-buru, nanti dia nggak nyimak. Kalau udah nyimak berarti nggak boleh buru-buru nih, karena memang harus dipastikan semuanya. Ya, jadi posisinya begitu kalau mau masih antara tulang. Ya, jadi tutupnya itu misalkan kiri, bawahnya di sini. Ya, yang tutup yang kanan. Ya, tutupnya secara sempurna. Ya, jangan sampai yang sebelah kiri
yang mau kita masukin bolnya itu ditutup, ya jangan, ya. Apalagi sampai ketekan itunya, penekannya itu bisa nggak nyaman, otomatis mengganggu konsentrasi. Ini tapi harus kita perhatikan juga, ya. Nah, udah selesai deh, ya. Nggak ada 2 menit kan? Apa ya, mudah-mudahan nanti teman-teman sekalian dengan adanya audio sini yang tadinya kurang paham jadi lebih paham lagi, dan tadinya yang kurang benar bisa dibenerin lagi. Ya, nanti kalau misalkan ada apa-apa yang belum kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Ya, sama Dr. Primel ini langsung ya. Makasih ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan ditunjukkan di sini adalah pemeriksaan timpanometri, kita sambung dengan refleks akustik. Ya, itu biasanya para dokter THT akan bikin itu paket. Jadi habis timpano lanjut ke pemeriksaan refleks akustik. Nah, oke, ini saya langsung pasangkan ke liang telinga. Yang pasti yang harus diperhatikan adalah posisi perut, ini namanya perut ya, ke liang telinga itu harus mantap. Kemudian di sini ada yang warna merah. Warna merah ini namanya ear tip. Nah, rekan-rekan bisa memilih ear tip yang paling sesuai diameternya dengan diameter liang telinga pasien. Memang saya tidak bisa bilang sekian mili itu agak-agak pengalaman masing-masing. Mungkin biasanya kalau dewasa ukurannya favoritnya warna ini nih, kayak gitu, seperti itu ya. Oke, kita coba pakai dulu. Ini tuh punten punten, ini pasien dari dokter sini, nanti bisa boleh kita juga ya. Sorot ke sini Mas. Pak, saya nggak ngeliat kamu. Baik, terima kasih untuk Ibu. Nanti kita coba lagi. Oh bisa nanti. Enggak, saya sebenarnya akan yang pertama tuh sebenarnya ke audio sih, karena itu. Oke, baik, sekarang kita mulai aja untuk pemeriksaan audiometri nada murni. Nanti boleh dibantu sama rekan-rekan instruktur di tiap meja ya, untuk sambil lihat juga boleh. Oke. Baik, ini yang akan saya sampaikan adalah pemeriksaan audiometri nada murni basic dulu, ya. Selalu tadi mungkin sudah disampaikan juga, audiometri nada murni pasti diperiksa dulu di telinga yang lebih baik, ya. Jadi kalau misalnya keluhannya telinga kiri, maka kita mulai yang kanan, ya. Kemudian kita mulai dari frekuensi berapa? 1000, oke. Nah, frekuensi 1000, rekan-rekan bisa lihat itu ada tulisan frekuensi ya. Nah, di sampingnya ada tulisan 40 dB. Itu artinya kekerasan 40 desibel, ya. Itu yang 40 dB itu namanya intensitas familiarity. Artinya intensitas pertama kali kita kasih biar orangnya familiar, biar orangnya suara seperti apa yang mau saya dengarkan. Maka kalau diajak ngomong nih pasien, misalnya namanya siapa Bu, dia bisa sebut misalnya, oh Budi, alamatnya di mana, Jalan Waspada Raya. Artinya kan dia kurang lebih kita bisa kasih gambaran, mungkin pendengarannya salah satunya normal. Maka kita mulai di angka 40, ya. Tapi kalau ditanya misalnya namanya siapa Bu, gitu misalnya ya. Oke, itu kan berarti ada indikasi nih, kemungkinan ada gangguan dengar. Maka kalau udah seperti itu di awal, kita bisa mulai intensitas familiarity itu di angka
60 desibel. Oke, lanjut ya. Oke, sekarang let's say kita coba yang 40 dulu. Kita lihat di sini, rekan-rekan boleh lihat di monitor. Kita kasih 1000 di telinga kanan ya. 1000 di 40 desibel. Kita kasih, misalnya, boleh lihat itu ada tulisan steam agak nyala, ya. Nah itu artinya saya ngasih bunyi, ya. Oh, ya. Ya. Oke, saya kasih. Dengar ya. Nah. Kalau pasien mendengar akan muncul tanda kayak gini. Ya, biasanya gitu. Oke. Nah, kalau rekan-rekan di awal dapat seperti itu 40, pencet tombol, maka yang dilakukan berikutnya adalah kurangi 10 ya. Jadi rumusnya kalau dengar kurangi 10. Oke. Ternyata ini kan 40 dengar. Lalu yang dilakukan berikutnya adalah kurangi 10, jadi sebutin angka boleh? 30. Oke, kita kasih nih 30. 20, gitu ya? Oke, saya ngikutin aja nih rekan-rekan. Perhatikan. 10, begitu aja. Pokoknya terus kurangi 10 sampai nilai yang dia tidak memberikan respon. Ya, berarti turunin 10 ke angka 10 desibel. Kita kasih. Nah, gitu ya. Jadi di angka 10 ternyata dia tidak mendengar. Maka yang dilakukan berikutnya adalah ditambah 5 desibel. Basicnya gitu ya. Ya, kalau audiometri basic itu prinsipnya itu. Bila mendengar dikurangi 10, bila tidak mendengar ditambah 5. Ya. Oke, saya naikin 15 nih. Betul. 15 dengar. Jangan lupa peraturan yang pertama. Kalau dengar kurangi 10. Jadi walaupun 15 kan 15 dengar nih. Berarti kuranginnya kan jadi ke angka 5. Ada nanti yang beralasan kan 10 juga nggak dengar. Kan gitu ya. Jangan ngikutin ya. Pokoknya aturannya gitu. Bila dengar kurangi 10 ya. Berarti dari 15 jadi 5. Oke. Terima kasih. 10 kasih 15. Karena 10 tidak mendengar toh? 15. Gak usah turun lagi, nanti gak beres-beres. Ya, kan dari angka 15 sudah turun satu kali ya ke angka 5. Jadi yang dilakukan berikutnya tinggal dikonfirmasi sekali lagi. Oh dengar. Biasanya konfirmasi itu kita kasih 2-3 kali. Kasih lagi sekali lagi. Oh dengar. Nah berarti dia telinga kanannya di frekuensi 1000 mendengar di level 15 desibel. Habis itu bisa? Oke, gampang ya? Oke, berikutnya frekuensi berapa? 2000. Oke, mulainya dari angka berapa? 40. Oke. Kayak gitu. Sekali lagi boleh ya? Oke. Nol ada ya? Jangan dikira nol nggak ada suara ya.
Jangan ketemu lagi, nggak beres-beres. Kan 10 ya? Konfirmasi. Oke, kalau udah yakin tinggal store. Atau kalau yang masih sistem pencatatan langsung dicatat di angka 10. Seperti itu kurang lebihnya kalau untuk audiometri basic ya. Untuk urutan habis 2000 kita periksa frekuensi 4000. Misalnya nih biar cepat kita ke masking ya, saya tinggal store aja ya. Oke, saya store dulu. Nah, selalu ya setelah frekuensi 8000 secara aturan kita harus kembali ke 1000 ya. Tetapi ketika kita kembali ke 1000 bukan nyari ambang lagi dari angka 40, tidak. Tetapi kembali ke nilai yang sudah kita dapat, kita cek lagi apakah dia tetap di 15 atau lebih baik. Yang dicatat adalah pasti yang lebih baik ya. Oke, sekarang saya langsung pindah ke kiri. Kalau saya tanya dulu, kalau secara umum audiometri nada murni basic seperti tadi, apakah sudah paham semua? Kira-kira? Saya, prinsipnya yang tadi dipegang kurang 10 tambah 5. Aku nggak kesana ya, nggak apa-apa ya. Oke, sekarang saya masukkan yang nilai sebelah kiri. Oke, ini ceritanya saya sudah masukkan nilai untuk telinga kanan sedemikian, kemudian yang kiri. Habis itu tahapannya adalah periksa hantaran ulang ya. Jadi kalau yang tadi barusan saya lakukan adalah pemeriksaan hantaran udara menggunakan headphone. Merah untuk telinga mana? Nanti biru untuk kiri. Oke, selesai tuh. Habis itu lanjut pemeriksaan hantaran tulang menggunakan alat ini ya, namanya bone conductor, bone vibrator sebagian nyebutnya itu. Nanti dipasang, kalau misalnya telinga kanan berarti dipasang di tulang mastoid kanan gitu ya. Tulang mastoid itu adalah tulang di belakang daun telinga ya. Yang perlu diperhatikan pada pemasangan bone vibrator ini adalah tidak boleh kena daun telinga, tidak boleh kehalangin rambut gitu ya, karena itu akan meredam bunyi yang dikeluarkan oleh alat ini ya. Prinsipnya tadi sudah disampaikan juga sama Prof. Jenny, nilai hantaran tulang sudah pasti harus lebih baik atau sama dengan hantaran udara. Jadi nggak ada ceritanya misalnya rekan-rekan dapat hantaran udaranya 20, terus hantaran tulangnya 30, 35, nggak mungkin ya. Karena logikanya kalau hantaran tulang kan dipasang langsung di tulang sini, di mana koklea itu tertanam. Masa lebih jelek dari yang lewat hantaran udara? Kalau hantaran udara kan jalannya lebih panjang ya, dari daun, maksudnya dari yang telinga tengah, baru ke koklea. Bisa masuk ya logikanya ya? Oke. Oke, sekarang ini saya sudah masukkan
nilai hantaran tulang dari telinga kanan dan telinga kiri. Kita mulai ya. Tentang masking. Tadi sudah disampaikan masking itu apa prinsipnya. Masking itu adalah metode kita untuk mencari nilai sebenarnya dari telinga. Kalau di sini telinga mana? Kiri ya. Jadi test ear-nya adalah telinga kiri. Jadi kalau telinga satu bagus, satu jelek, risiko pada saat kita memberikan bunyi di telinga yang lebih jelek itu dibantu oleh telinga yang lebih baik, ya lebih bagus. Emang bisa? Bisa. Lewat apa? Lewat hantaran tulang, betul. Karena kan contoh pada saat kita naruh vibrator ini di mastoid kiri ya. Pada saat kita kasih bunyi, pertanyaannya suaranya memang cuma dikasih ke koklea kiri, gitu nggak? Bisa nyebrang ke kanan nggak kira-kira? Bisa, karena suaranya merambat lewat tulang. Oke, sekarang kita latihan masingnya. Perhatikan frekuensi 250. Ya, frekuensi 250. Bondnya angkanya berapa? Nggak jelas kan? Oh, sok, mangga. Maaf. Hah? Ada mesti dimatiin atau bagaimana? Angka yang mau dilihat angka yang mana? Ini. Oh kelihatan jelas. Kelihatan, tapi nanti dibanding. Oke. Lihat yang lebih jelas kan? Lebih jelas. Oke. Sekarang perhatikan kiri dulu ya. Kiri dulu. Tadi Prof Jenny sampaikan kalau yang disebut gap itu kalau bedanya berapa minimal? Gap di atas 10 ya. Di atas 10 ya. Kalau yang disebut gap itu apa? Hantaran udara, rekan-rekan lihat yang tanda silang. Ya, tanda silang. Ini 40 AC-nya ya, air conduction 40, kemudian bond conduction-nya 15. Berarti 50 dikurang 15 berapa selisih? 25. Berarti itu gap atau bukan? Ya. Yang di sana juga bisa lihat di layarnya, iya. Mangga. Oke, itu yang frekuensi 50 ya. Berikutnya kita loncat frekuensi 1000. Frekuensi 1000 hantaran udaranya berapa? 50. Hantaran tulangnya berapa? 20. Berarti 50 dikurang 20 sama dengan 30. Jadi itu gap bukan? Nah, berarti kalau kita lihat ini secara umum ini semua ada gap. Jadi kalau ditanya apakah hantaran tulangnya perlu semuanya. Sampai situ bisa ya. Jadi kita tuh sedang mempertanyakan bener nih yang dengar kiri. Mungkin nggak sih dibantu kanan gitu. Ya. Oke. Berikutnya perhatikan hantaran udara. Balik lagi ke angka 250. 250 hantaran udaranya berapa? 40. Hantaran tulangnya berapa? Sorry. Kalau hantaran udara, ingat rumusnya ACTE, air conduction test ear, dikurang BC NTE, bond conductor non test ear, seberangnya. Iya, pelan-pelan. Nih. Ini kan 40 toh? 40. Kan kalau ini dibandinginnya ke sini. Pokoknya kalau ini mah udah liatin yang kiri tok gitu. Tapi kalau hantaran udara dia ngelihatnya ke seberang.
Jadi rumusnya ada di materinya rasanya. Di materinya rumusnya ACTE, maksudnya Air Conduction Test Year, ini kan test year-nya ini, dikurang BC NTE. NTE itu artikel test year, kalau ada N-nya non test year, gitu aja. Berarti 40 dikurang berapa? Berapa tuh? 15 ya. Ya. 40 dikurang 15. Berapa selisih? 25. Lihat persyaratan masking. Coba lihat. Tadi materi. Atau di buku ya, praktikumnya, di buku praktikumnya. Adalah tadi ACTE dikurang BC NTE. Tadi ininya 40, ACTE-nya, BC NTE-nya 15, selisih 25. Lihat tabel itu. Itu kan frekuensi 250. Dia harus dimasking kalau bedanya minimal 40. Barusan bedanya berapa? 25. Jadi perlu maskingnya? Enggak. Itu cara ngitungnya. Ya. Seperti yang tadi Dokter Hidayat kalau nggak salah. Ya, kalau beda 40 aja perlu dimasking, apalagi kalau yang bedanya 70. Tadi gitu ya di kelas ya. Nah, oke. Berarti frekuensi 250 ini memang sudah ambang yang sebenarnya. Dia nggak dibantu sama yang kanan. Maksudnya gitu. Hah? Benar ya? Boleh bantu tunjuk yang nggak pakai kursor. Oke, berikutnya tadi kan frekuensi 250 ya. Berikutnya frekuensi 500 sama lah ya. Frekuensi 1000. Praktikan frekuensi 1000. ACTE-nya berapa? 50 ya. Ya, agak kelihatan. Sana nggak kelihatan juga, Pak. Oh iya, berarti tunjukin kalau saya mau. Kalau enggak nanti pas praktek juga bisa dong. Oh iya, praktek sih nanti di-ASI sama rekan-rekannya. Iya dong. Coba dulu ya. 50 frekuensi 1000 ACTE-nya 50. BCNTE-nya berapa? 15 ya? Berarti 50 dikurang 15 berapa selisih? 35. Perlu masking? Oke, sampai situ bisa ya. Berikutnya frekuensi, berarti yang 1000 ya sudah, itu sudah ambang ya sebenarnya. Berikutnya frekuensi 2000, coba dilihat berapa ACTE-nya? 60. BCNTE-nya 10 ya. 60 dikurang 10 berapa selisih? 50. Perlu masking? Karena di 2000 minimumnya selisih berapa? 45 saja perlu masking, apalagi 50 gitu ya. Berikut frekuensi 4000 berapa ACTE-nya? 6 ya Pak. 65 ya. Yang turunin nah 65 ya. BCNTE-nya berapa? 10. Berarti 65 dikurang 10. Selisihnya berapa? 55. Perlu masking? Gampang ya. Lanjut.
Kemudian frekuensi 8000. Nah, 8000 memang tidak ada bond ya, jadi dikuranginya biasanya ke AC-nya. Ya, lihat 8000 berapa? ACTE-nya 75, dikurangin seberangnya berapa? 5. Berapa selisih? 70. Perlu masking? Perlu. Sampai situ bisa? Ya, jadi secara umum mudah-mudahan sudah tahu nih kapan perlu masking, kapan tidak. Jadi bukan berarti suatu audiogram satu harus masking semua, tidak. Jadi benar-benar per frekuensi. Oke. Pertanyaan berikutnya, kalau udah tahu harus dimasking, lalu berapa besar bising yang mau kita kasih? Kan gitu ya? Oke, lanjut ya. Gitu ya? Oke, sekarang hantaran tulang. Perhatikan, jadi kita kalau masking memang diawali hantaran tulang dulu ya. Hantaran tulang dulu. Mbak Vivi, punten. Ya. Oke, sekarang boleh sambil dibuka nanti buku itunya ya, buku latihannya. Pertanyaan berikutnya, berapa besar bising Mbak Vivi bisa? Bisa. Karena itu mau. Berapa besar bising yang mau dikasih? Kan ini berarti ditesnya di telinga kiri, bunyi anginnya sebelah. Oke, sekarang Mbak Vivi boleh kasih tunjuk suara angin kayak mana sih Mbak? Langsung masukin. Ya. Dengar itu? Dengar kayak itu? Dengar ya? Nah, itu suara bisingnya kurang lebih seperti itu. Nanti tiap frekuensi beda-beda. Ya, jadi nanti instruksi ke pasiennya, Bu, nanti kita lanjutkan tes berikutnya. Ibu tetap dengarkan telinga kiri. Sama seperti tadi, kalau ibu dengar bunyi di kiri, ibu pijit tombol, ya. Tapi nanti di waktu yang bersamaan telinga kanannya ada bunyi angin. Ibu abaikan saja bunyi anginnya. Pokoknya ibu fokus telinga kiri, ya untuk kasus ini. Oke, berikutnya bunyi bising untuk frekuensi 250. Rumusnya ambang ini, ambang kan bunyi bising itu keluar dari headphone ya, jadi yang dilihat pasti hantaran udara, walaupun maskingnya masking bone tapi kan bisingnya dari headphone ya. Berarti 20 ditambah berapa rumusnya? Lihat, ditambah berapa? Rumusnya di bawahnya ya. Coba boleh. Boleh lihat. Ya. Halaman 12 ya, halaman 12 paling bawah. Halaman 12 paling bawah. Udah ada ya? Coba apa katanya di situ? Lihat aja. Metode step masking hantaran tulang atau BC, NTE tidak ada gap, efek oklusi. Oke. Masking awal ada tulisan di situ 20 desibel. Gitu ya? 20 desibel. Jadi dari angka hantaran udara yang kita dapat ditambahin 20. Oke. Kemudian
di sini ditambahin efek oklusi bila perlu. Efek oklusi itu diberikan kalau ininya tidak ada gap. Jadi misalnya ini kan tidak dianggap gap ya, selisih 5 tuh tidak dianggap gap ya. Jadi ini ditambah efek oklusi. Efek oklusinya berapa? Frekuensi 250 adalah 15. Contoh, berarti 20 hantaran udaranya 20 kan? Ditambah 20 ya, 40 ditambah 15. Jadi berapa? 55 desibel. Boleh, berarti Mbak Vivi ngasih bunyi bising maskingnya sebesar 55 desibel. Mbak Vivi-nya harus di sisi Mbak Vivi, nggak bisa di situ. Jadi Dokter, waktunya bisa 5 menit lagi ya dok, nanti sambil praktek aja. oh iya, boleh, kasih dong. Oke. 55 desibel. 15 di sini coba catatan ya, bentar ya. Iya, saya lihat dulu. Maaf, saya belum menemukan di buku ini. Maksudnya saya takutnya kurang teliti. Cuman boleh ditulis aja efek oklusi. Efek oklusi besarnya untuk frekuensi 250 itu 15 desibel. Frekuensi 500 15 desibel. 250. Nah, adanya di buku ini nih, sorry, di buku teori halaman kalau di buku panduan ini di lembar ketiga, maaf, di buku panduan ini boleh dilihat itu di lembar ketiga. Boleh dilihat? Ada? Udah nemu tabel 2 efek oklusi? Ada ya? Udah? Udah ya? Oke, berarti balik lagi Mbak Pipi, ini kok 65. Enggak, di 55 kan tadi kita sudah lihat. Oke, jadi sekali lagi di frekuensi 250 kita kasih bisingnya sebesar 55 desibel. Ya, didapat dari mana? Ambang dengarnya 20. Ditambah masking awal 20. Ditambah efek oklusi 15. Jadi 55. Oke? Waktunya 2 menit lagi dok. Baik. Oke, berikutnya loncat deh frekuensi 1000 karena yang 500 sama. Frekuensi 1000 naikin dulu ke ambang, berarti 15 ditambah 20 35 ditambah 10 jadi 45 gitu ya. Oke, sebelah sana nyambung udah? Ini udah nyambung? Ya, saya kesana. Oke, frekuensi 1000 udah ya? Oke, yang 1000 udah ya? Berikutnya yang
frekuensi 4000, coba kita lihat 4000. Perhatikan frekuensi 4000. 4000 ambaknya berapa ya? 10 ditambah 20 30. Udah kan? Nggak ada efek occlusion. Oke? Oke, itu hantaran tulang ya. Jadi pokoknya rumusnya kayak gitu tadi. Ambang dengar ditambah 20 ditambah efek oklusi bila perlu. Efek oklusi hanya berlaku untuk frekuensi 250, 500 dan 1000. Sementara 2000 dan 4000 enggak. Ya. Lanjut hantaran udara. Kalau hantaran udara kita sudah tahu tadi yang perlu dimasking frekuensi berapa aja? 2000, 4000, 8000. Kalau ini lebih simpel. Pokoknya tambahin berapa? 30. Lihat di lembaran ini nih yang halaman 12. Maaf dokter, waktunya sudah habis. Yes, ini terakhir. Tambahin 30. Satu aja. Ini 10 langsung ditambah 30. Begitu caranya. Ya. Oke. Waktunya sudah habis, nanti bisa lebih detail dibantu sama rekan-rekan instruktur yang sudah ada di meja yang dekat meja masing-masing. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru pertama kali. Tadi itu untuk headphone-nya sudah, buat konektornya sudah, kemudian yang terakhir adalah pemasangan masking. Misal ini kita pasang untuk di telinga sebelah kanan. Nah, di sini posisinya ini nggak boleh terjarak atau berbanding lurus dengan daun telinga sebelahnya. Harus lebih ke depan. Nanti kita harus memberikan ruang terhadap headphone ini. Saat ini kita bisa misal kita harus masking yang kanannya. Pemberiannya adalah di telinga yang sebelah kiri. Betul, yang sebelah kiri. Harus kita pasang seperti ini. Tapi kondisi ini nggak boleh nutup dari. Kalau pemasangan headphone-nya seperti ini sudah paham ya. Terakhir saya pasangkan Iya. Ini posisinya nih. Ini pemeriksaan bor sebelah kiri dengan metode masking. Aku di sini lagi ya. Masuk lagi kan? Tapi nggak apa-apa. Ini untuk di kanan, posisinya nggak boleh nutup dari sini ya. yang dimasih nggak boleh. Nggak boleh. Satu memang dia nggak nyaman ini tekanannya lebih kecil. Ini karena waktu kita periksa bor kan kita memang pengalahnya ini doang kok, nggak pakai ini kok. Jadi pakai apa kan? Salah ya. Mau yang sebelahnya juga tinggal di ekor aja. Yang mau yang kanan. Tutup. Iya, harus senyaman juga pasien tidak sampai terasa. Ini kalau waktu